jalan. Jangan menyerah dengan keadaan, ya, supaya wibawa kepala itu benar-benar bisa terangkat, ya. Jadi saya pikir ini perlu untuk dipikirkan secara ulang. Saya bukan berkata ibu-ibu tidak bisa bekerja, mohon maaf ya, gitu. Tapi ini akan membuat peran ganda, ya. Satu sisi ibu harus bekerja mencari uang, ibu harus merawat rumah, gitu. Ini sangat berat, ya. Gitu. Dan akan mulai merusak wibawa itu tadi, ya. Karena firman Tuhan berkata, ya, perempuan itu, hai istri-istri tunduk kepada suamimu, hai suami-suami kasih istri, gitu. Supaya prinsip ini bisa tertegakkan dengan baik, gitu, ya. Jangan biarkan istri kita berdosa. Kadang kaum bapak banyak secara tidak langsung membuat istri berdosa. Kenapa? Ya, istrinya mungkin bekerja dan seizin suami, ya kan? Gitu. Karena gaji istri mungkin lebih banyak, lebih tinggi, lebih menghasilkan, akhirnya dia suruh suaminya, Pak, ambil ular ini udah capek aku katanya. Kan begitu, ya. Mungkin sekali boleh lah, ya, karena baru gajian. Lalu nanti di konteks atau suasana-suasana lain akan mulai juga seperti itu. Ya, bapak lah dulu cuci piring lah. Aku udah capek ini bekerja kan. Ya si suami pun dengan polos. Iyalah udah capek memang istriku. Ya dicuci. Akhirnya apa? Terbalik. Dan ini besar dampaknya. Ya. Makanya saran saya khususnya bagi kita kaum bapak, saya tidak berkata gampang cari uang itu, bukan, susah, sulit, ya. Tapi kita cari Tuhan, minta mujizat dari Tuhan. Makanya sangat malang sekali kalau kaum bapak sudah tak kerja, tak cari Tuhan juga, ya kan? Itu tak belajar juga. Nah, salah satu permasalahan keluarga Bapak Ibu, makanya tayangan ini Bapak Ibu, acara ini selalu kita buat. Kita ini tak pernah mendapat pendidikan berkeluarga. Ya, ini penting saya. Tak ada pendidikan berkeluarga secara khusus diberikan bagi kita. Baik dari pendidikan formal atau sekolah, maupun dari keluarga atau juga dari gereja. Tak ada pendidikan itu. Kita ini mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu jadi seorang bapak, jadi seorang ibu itu kan lebih banyak secara alamiah. Ya, kita lihat bapak kita begitu, maka kita belajar, oh beginilah rupanya bapak-bapak kan gitu. Kita lihat mama kita memasak, oh beginilah rupanya masak ibu-ibu, ya, gitu. Sehingga hal ini perlu untuk terus kita perhatikan, ya. Makanya saya berpesan kepada kaum bapak, ya, nanti yang mungkin melihat tayangan ini, mari kita berjuang, ya, sungguh-sungguh cari Tuhan, supaya apa? Wibawa kita sebagai kepala rumah tangga itu benar-benar terangkat dengan bagus, ya, sehingga tidak terjadi ketimpangan, ya, ketimpangan. Makanya saya berkata banyak kadang wibawa suami hilang oleh karena masalah-masalah ini, ya. Makanya perlu kita kaji ulang hal-hal ini, ya. Saya tidak berkata seperti teologi feminis, ya. Artinya tidak ada penyamaan. Ada penyamaan, tapi dalam fungsi berbeda. Itu nggak bisa kita pungkiri, ya. Dalam fungsi suami dan istri itu berbeda. Hak dan tanggung jawabnya berbeda, ya. Ketika hak dan tanggung jawab atau fungsi-fungsi ini timpang, ya akan terjadi persoalan dalam pernikahan, ya. Jadi saran saya untuk menanggulangi masalah-masalah seperti ini, yang pertama, kaum bapak berdoalah sungguh-sungguh.
minta hikmat dari Tuhan, puasakan pekerjaanmu, ya, supaya kita menghasilkan maksimal. Saya yakin dan percaya, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mencari, serius mencari, Tuhan pasti buka jalan. Jangan menyerah, ya. Itu bagi ibu-ibu yang saat ini sedang bekerja, jangan berkecil hati, ya. Tetap seimbangkan. Engkau belajar tetap menghormati suamimu, ya kan? Itu sambil berdoa supaya mulai berbalik keadaan itu, ya, supaya suami atau kepala rumah tangga ini benar-benar dibuka Tuhan rezekinya dan berkatnya. Ya, kalaupun ada ibu-ibu yang saat ini bekerja, ya, mari doakan terus suamimu, motivasi dia untuk cari uang lebih sungguh-sungguh, ya. Jangan malah Anda tidak menghormati suami Anda, nanti berdosa, akan berdosa, ya. Itu karena memang hak dan tanggung jawabnya berbeda, itu ya. Jadi makanya perceraian saat ini semakin lebih tinggi. Salah satu itu masalah ekonomi. Ya, saya ada data itu di kota Batam itu, saudara, hampir kurang lebih 10.000 perceraian setiap tahun. Ya, saya ada datanya itu 10.000 perceraian.